Namun keputusan kemarin yang 10% itu hanya berlaku untuk 150 hari, yang 10%. Sesudah itu mereka bisa perpanjang atau mereka bisa merubah dengan regulasi yang ada. Nah, bagi Indonesia, karena perjanjian ini masih berlaku akan efektif 60 hari, kita punya waktu. Kami sudah berkoordinasi dengan USTR dan mereka mengatakan akan ada keputusan kabinet mereka terhadap mereka yang sudah menandatangani perjanjian. Dan alhamdulillah kemarin Indonesia sudah menandatangani perjanjian, dan yang diminta oleh Indonesia adalah kalau yang lain semua berlaku 10%, tetapi yang sudah diberikan 0% itu kita minta tetap. Karena itu sebagian sudah ada yang untuk agriculture dalam bentuk executive order yang berbeda. Jadi itu tidak dibatalkan. Nah, itu termasuk kopi, kakao, produk-produk yang terkait dengan agriculture. Namun kan kita juga yang 0% itu ada supply chain untuk elektronik dan juga CPO dan juga tekstil dan footwear dan yang lain. Nah, jadi ini yang kita tunggu sampai dengan 60 hari ke depan. Kemarin kami sudah lapor ke Pak Presiden dan beliau minta kita mempelajari seluruh risiko-risiko yang mungkin timbul, dan Indonesia siap dengan berbagai senario. Karena senario keputusan Mahkamah Agungnya Amerika ini sudah dibahas dengan USTR sebelum kita tanda tangan. Ternyata ada yang lebih terkejut lagi. Jadi ini lebih terkejut daripada kejutan. Artinya memang tidak tahu akan jadi seperti keputusan ini? Yang keputusan 10%-nya kita tidak tahu. Tetapi kemungkinan terkait pembatalan agak kelihatan sedikit. Jadi Bapak Presiden melakukan diplomasi langsung terhadap Amerika Serikat gitu ya. Intinya kita Indonesia siap dalam menghadapi segala kemungkinan yang terjadi. Oke, sebelum ada keputusan Supreme Court Mahkamah Agung, kita sudah negosiasi bahwa Presiden dan tim dari 32% menjadi 19%. Kemudian mungkin juga akan bisa lebih turun lagi. Oke. Nah, setelah ada Supreme Court kemarin, ya tentunya dari 19 menjadi 10% itu secara hitung-hitungan lebih baik gitu ya. Tapi intinya pada prinsipnya Indonesia siap dengan segala kemungkinan yang akan terjadi. Oke. Jadi kita sudah sedia payung sebelum hujan. Itulah kira-kira. Selamat pagi. Jadi Pak Menko Perekonomian akan menjawab terkait putusan Supreme Court di Amerika Serikat kaitannya dengan perjanjian yang baru saja disepakati oleh Pak Presiden Prabowo dan Presiden Trump, gitu ya kira-kira. Silakan Pak. Ya. Terima kasih, saya didampingi Pak Seskap dan Pak Dubes Indonesia di Amerika. Pertama, kemarin sudah ada putusan dari Supreme Court terkait dengan pembatalan tarif secara global dan meminta pemerintah Amerika mengembalikan reimburse tarif yang sudah dikenakan ke masing-masing korporasi. Nah, bagi Indonesia yang sudah menandatangani perjanjian, ini namanya perjanjian antar dua negara, ini masih tetap berproses karena ini diminta dalam perjanjian adalah untuk berlakunya dalam periode 60 hari sesudah ditandatangani dan masing-masing pihak berkonsultasi dengan institusi yang diperlukan. Artinya dalam tanda petik mungkin Amerika juga perlu berbicara dengan Kongres atau Senat, sedangkan Indonesia kan dengan DPR. Namun keputusan kemarin yang 10% itu hanya berlaku untuk 150 hari, yang 10%. Sesudah itu mereka bisa perpanjang atau mereka bisa merubah dengan regulasi yang ada. Nah, bagi Indonesia, karena perjanjian ini masih berlaku akan efektif 60 hari, kita punya waktu. Kami sudah berkoordinasi dengan USTR dan mereka mengatakan akan ada keputusan kabinet mereka terhadap mereka yang sudah menandatangani perjanjian. Dan alhamdulillah kemarin Indonesia sudah menandatangani perjanjian, dan yang diminta oleh Indonesia adalah kalau yang lain semua berlaku 10%, tetapi yang sudah diberikan 0% itu kita minta tetap. Karena itu sebagian sudah ada yang untuk agriculture dalam bentuk executive order yang berbeda. Jadi itu tidak dibatalkan. Nah, itu termasuk kopi, kakao, produk-produk yang terkait dengan agriculture. Namun kan kita juga yang 0% itu ada supply chain untuk elektronik dan juga CPO dan juga tekstil dan footwear dan yang lain.
Nah, jadi ini yang kita tunggu sampai dengan 60 hari ke depan. Pak, Itu menguntungkan Indonesia, Pak. Ya dua-dua untung lah, karena Kalau yang ATR yang berdasarkan kuota itu jadinya gimana, Pak? ini juga 60 hari kita bahas, tetapi mereka masih konsentrasi untuk menangani tarif global ke seluruh dunia. Pak, Bapak kan sudah negosiasi begitu lama. Apakah ada pembedaan antara negara-negara yang sudah tanda tangan ART-nya? Akan ada pembedaan, karena beberapa negara yang sudah itu akan diberikan kebijakan yang tidak sama secara global. Kalau barang AS yang masuk ke Indonesia, Pak, itu tarifnya jadi gimana? Kemarin kan kita kasih Kan 0%. kemarin ada yang sudah nol, kayak wheat itu sudah nol, kemudian ada soybean dan yang lain, ada yang 5%. Kalau itu masih tetap seperti jalan. itu sampai dengan implementasi daripada agreement on reciprocal tariff. Oh. Bagaimana respon Presiden Mas mendengar perubahan? Kemarin kami sudah lapor ke Pak Presiden dan beliau minta kita mempelajari seluruh risiko-risiko yang mungkin timbul dan Indonesia siap dengan berbagai senario. Karena senario keputusan Mahkamah Agungnya Amerika ini sudah dibahas dengan USTR sebelum kita tanda tangan. Kemarin kan Pak Erlangga sama Mas Teddy sempat bilang bahwa ini tuh ada kejutan baru atau ada keuntungan baru yang akan diterima Indonesia. Ternyata ada yang lebih terkejut lagi. Terkejut lagi ini. Jadi ini lebih terkejut daripada kejutan. Artinya memang tidak tahu akan jadi seperti keputusan ini? atau Yang ada keputusan penyimpangan? 10%-nya kita tidak tahu. Tetapi kemungkinan terkait pembatalan agak kelihatan sedikit. Pak, ini kan kita sama aja sama negara lain, semuanya 10% meskipun Pak Erlangga sudah bernegosiasi berkali-kali, ini gimana tanggapannya? Ya, pertama kita ada yang 10% tetapi ada yang kita sedang bicarakan yang sudah diputus nol supaya tetap nol. Oh, oke. Oke. Ya. Ada tambahan Pak mungkin dari Pak Presiden diskusi mengenai tarif ini terakhir seperti apa? Bukan dari Pak Presiden, nanti dari Pak Presiden tanya Pak Presiden. Tapi intinya begini, jadi Bapak Presiden melakukan diplomasi langsung terhadap Amerika Serikat gitu ya. Intinya kita Indonesia siap dalam menghadapi segala kemungkinan yang terjadi. Oke, sebelum ada keputusan Supreme Court Mahkamah Agung, kita sudah negosiasi bahwa Presiden dan tim dari 32% menjadi 19%. Kemudian mungkin juga akan bisa lebih turun lagi. Oke. Nah, setelah ada Supreme Court kemarin, ya tentunya dari 19 menjadi 10% itu secara hitung-hitungan lebih baik gitu ya. Tapi intinya pada prinsipnya Indonesia siap dengan segala kemungkinan yang akan terjadi. Oke. Jadi kita sudah sedia payung sebelum hujan. Itulah kira-kira. Mas, agenda Presiden Iya Pak, selanjutnya, tambahin setelah agenda dari sini. selanjutnya Mas. Selanjutnya. Nanti saya ceritakan. Oke. Sekarang aja. Nanti aja. Sekarang ini fokus ya. Oke. Ya, berarti terima kasih. Makasih Pak. Terima kasih. Erlangga. Terima kasih, Mas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.